yang diberikan kepada Ibu untuk melakukan demi klasika kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu meminta salah satu adik memimpin kita dalam berdoa. Saya Ibu, Silakan. mari Ibu guru dan teman-teman, mulai kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dan berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Apa kabar adik-adik? Baik, Ibu. Syukurlah hari ini baik-baik saja. Baik, di sini tujuan layanan kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dari perilaku bullying. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk perilaku bullying. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab perilaku bullying. Apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke topik yaitu maraknya perilaku bullying di sekolah. Apakah adik-adik tahu perilaku bullying itu seperti apa? Tahu, Ibu. Baik, Ibu sedikit menjelaskan. Perilaku bullying ini merupakan salah satu bentuk perilaku agresivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai dan menghina seseorang yang dianggapnya lebih rendah dan lebih lemah dari diri perilaku bullying guna untuk memperoleh kekuasaan dan dinikmati. Adik-adik mengerti? Mengerti, Bu. Baik, sekarang masuk ke jenis-jenis perilaku bullying. Adik-adik tahu jenis-jenis perilaku bullying itu seperti apa? Silakan. Ada dari Suaranya lebih besar lagi. jenis-jenis itu. Ya. Ada jenis-jenis verbal dan non-verbal. Oke, baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Jenis-jenis perilaku bullying itu perilaku bullying secara verbal, secara fisik, dan secara elektronik. Nah, perilaku bullying secara verbal ini merupakan bullying yang berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan, baik yang bersifat pribadi maupun rasial atau bersifat ejek-ejek gitu. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik, sekarang masuk ke jenis bullying secara fisik. Secara fisik ini merupakan memukuli, mencekik, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Dan yang terakhir, bullying elektronik. Bullying elektronik ini dilakukan berlakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, settingan, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan menggunakan tulisan, animasi, gambar, rekam video yang mengintimidasi, menyakiti hati korban. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Ibu ada menjelaskan di bagian jenis bullying itu, contohnya itu ada bullying yang secara menggigit Ibu. Itu contohnya yang jenis Oke, baik, Ibu akan menjelaskan perilaku bullying yang secara menggigit begitu. Adik Krisna menggigit adiknya di tangan. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, baik, sekarang kita masuk materi yang terakhir, faktor-faktor penyebab perilaku bullying. Banyak sekali faktor penyebab mengapa seorang berbuat bullying. Pada umumnya orang melakukan bullying karena merasa tertekan, terancam, terhina, dan sebagainya. Berikut ini ada faktor-faktor bullying. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga seperti kekerasan fisik dan verbal dilakukan orang tua kepada anak akan menjadi kurangnya kehangatan kasih sayang dan tidak ada dukungan dan pengarahan membuat anak memiliki kesempatan untuk seorang berperilaku bullying. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini merupakan temperamen adalah yang berbentuk dari respon emosional yang mengarah pada perkembangan tingkah laku, personalitas, dan sosial anak. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor sekolah. Sebagaimana rendahnya tingkat
pengawasan di rumah, rendahnya pengawasan siswa di sekolah berkaitan erat dengan berkembangnya perilaku bullying di kalangan siswa. Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan lapangan, karena biasanya kedua tempat tersebut perilaku bullying sering dilakukan. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Materi kita sampai di sini. Oke, baik, di sini Ibu meminta salah satu adik memberikan kesimpulan kepada kita semua. Saya Ibu. Silakan Adik Novi. Baik, di sini bullying dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku agresivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai dan menghina seseorang. Terima kasih Adik Novi. Ya Ibu. Nah, sekarang di sini Ibu meminta salah satu adik memberikan pesan atau pesan kepada Ibu. Silakan. Saya Ibu. Silakan Adik. Jadi kesan saya mengikuti bimbingan klasika bersama Ibu dengan bimbingan ini, saya bisa mengetahui apa itu bullying dan jenis-jenis bullying serta contohnya, dan semoga nanti Ibu bisa memberikan materi layanan yang lain agar kita bisa mengetahuinya. Dan itu saja Ibu. Terima kasih Adik Krisna. Sama-sama. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, Ibu mempunyai salah satu games atau ice breaking. Apakah adik-adik siap? Siap Ibu. Ini apa Ibu? Tepuk fokus. Bagaimana Ibu? Kasihkan terus. Saya minta Berdiri. berdiri, mati. Ya Bu. Tepuk fokusnya begini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Melihat melompat. tidak mendengar fokus. Ya, itu ya. Ya, Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Begini, Oke, baik. Di sini adik-adik melihat Ibu untuk melakukan arahan untuk tepuk fokus ya. Nah, begini caranya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Mengerti? Mengerti, Ibu. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk. Miskin ke sana. Sonde. Nanti potong. Oke, 1, 2, 3. Baik, setelah kita melakukan bimbingan klasikal ini, Ibu akan membagikan link evaluasi hasil dan LKPD di grup kita ya adik-adik. Baik Bu. Ya Ibu. Nah, sekarang Ibu meminta salah satu adik sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu adik memimpin kita dalam berdoa. Saya Ibu. Silakan Ibu ya. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita siapkan diri kita untuk menghadap kepada doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Lia yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Sama-sama Ibu. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah menyediakan waktu untuk kita melakukan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu.